Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran agar kawan-kawan dapat menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Dan semoga kawan-kawan yang menjalankan aktivitas dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Namun sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Masuk pada pembahasan. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing kemasyarakatan merupakan aparatur sipil negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang bimbingan kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor Republik Indonesia tahun 1999 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah yang pertama, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas penyelidikan, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal ini sudah diamandemen menjadi pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai pembantu, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus, menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak. Menentukan program perawatan tahanan di rutan, menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan. Yang kedua, melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu. Yang keempat, mengordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan. Yang kelima, melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan. Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Yang kedua, membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja. Atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, tugas pembimbing kemasyarakatan diatur juga dalam pasal 65
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pertama yaitu tugas yang pertama yaitu membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apakah diversi dilaksanakan atau tidak, atau apakah diversi tersebut berhasil atau tidak. Yang kedua, membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam lapas dan LPKA. Yang ketiga yaitu menentukan program perawatan anak di LPAS, di LPS atau Lembaga Perlindungan Anak Sementara, dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. Yang keempat yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Yang terakhir, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Sedangkan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk menyadarkan klien tidak melakukan kembali pelanggaran hukum atau tindak pidana. Selanjutnya, menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif atau baik. Yang terakhir, menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut. Maka pembimbing kemasyarakatan melaksanakan beberapa tugas dan fungsi pokok yang sudah saya sebutkan tadi. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang tugas tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pembimbing kemasyarakatan juga sangat berperan penting pada setiap tahapan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum. Dimulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan post-adjudikasi, di mana masing-masing tahapan tersebut pembimbing kemasyarakatan selalu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum agar proses hukum yang dijalani mengarah kepada keadilan restoratif demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Pendampingan pembimbingan kemasyarakatan pada persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa pendampingan pembimbingan kemasyarakatan pada persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa dalam hal orang tua atau wali tidak hadir, maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka sangat penting peran pembimbing kemasyarakatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat mempengaruhi proses persidangan. Namun apabila tidak dilaksanakan, maka sidang anak tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, bahwa ketika proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum memasuki tahap pendampingan pembimbingan kemasyarakatan pada saat persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa dalam hal orang tua atau wali tidak hadir, maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka pentingnya peran pembimbing kemasyarakatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan materi tentang pentingnya peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,